Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang telah masuk di hadis yang pertama setelah beliau bawakan ayat di bab yang ke-6 ini, yaitu bab maja'a fil khuruji an da'wal Islam. Ya. Bab tentang apa yang datang seputar keluar dari penamaan Islam. Ya, sudah kita baca ayat pertama yang dibawakan di sini. Atau dalil yang pertama yaitu ayat di surah Al-Hajj ayat 78. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ya, di sini terdapat padanya keutamaan Islam karena Allah yang menamakan umat Islam dengan al-muslimin. Ya, ini dinamakan sejak sebelum Islam datang di umat-umat terdahulu, ya, sudah diterangkan. Nah, dari kitab terdahulu diterangkan tentang penamaan umat Islam. Ya, di kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dan juga ketika Nabi SAW diutus, umat beliau dikatakan al-muslimun. Ya. Dikatakan kaum muslimin. Ya. Maka terdapat padanya keutamaan dari umat Islam. Dan juga dari ayat ini juga terdapat padanya dari penjelasan bahwasanya umat yang hidup di muka bumi ini itu sudah banyak, ya, sebelum Islam. Dan kita ini adalah umat yang ke-70. Itu diterangkan dalam hadis, ya. Antum tuwfuna sab'ina ummah. Antum akramuha wa afdaluha ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian itu adalah umat yang mencukupkan ke-70 umat. Ya, dan tapi antum, kalian adalah, kata Nabi, yang paling mulia dan yang paling terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berlalu umat-umat, ya, dari umat yang ada di muka bumi ini, ya. Dan kita ini umat yang ke-70. Umat yang ke-70. Nah. Baik. Ya, sekarang kita masuk di hadis yang kedua, atau di hadis dalil yang kedua, ya. Dalil yang kedua. Dari ayat sudah selesai kita baca. Sekarang kita masuk di hadis. Baik. Ini dalil yang kedua dari pembahasan di bab ini, ya, seputar penamaan atau haramnya seorang bernama dengan nama selain Islam. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa 'anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'atu. Baik. Fa innahu man faraqa al jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribqatal islami in unuki illa yuraji'a
wa man da'a bid'awal jahiliyati fa innahu min jutha jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shama, qala wa in shalla wa shama fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Baik. Hadisnya agak panjang ya. Kita urai sedikit-sedikit dari pembahasan hadis. Ya, walaupun di sini sisi pendalam penulis itu di akhir-akhir hadis ya. Hanya di bagian pertama hadis ini dari hal-hal yang pokok yang perlu dijelaskan. Dari hal yang membangun agama kita. Tegaknya agama kita dengan awal-awal dari hadis yang telah kita bacakan tadi ini. Tapi kata beliau dari Al-Harith Al-Ash'ari. Nah, ini salah seorang sahabat ya. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama beliau adalah Al-Harith Ibn Al-Harith Al-Ash'ari. Nah, kunyanya kadang dinamakan dengan Abu Malik. Ya, hanya dia bukan Abu Malik Al-Ash'ari ya. Abu Malik Al-Ash'ari itu yang lain lagi. Namanya Ka'ab bin Asim. Abu Malik Al-Ash'ari. Baik. Hanya beliau dikenal juga dengan Abu Malik. Ya. Dikenal juga dengan nama Abu Malik, kunya beliau. Nah. Dan Al-Harith bin Harith ini dari salah seorang sahabat yang bermukim di Syam. Jadi setelah Nabi meninggal, wafat, ya Nabi SAW wafat, itu sahabat kan menyebar ya di berbagai negeri. Ada yang menetap di Madinah, ada yang ke Mekah, ada yang ke Mesir, ya, ada yang ke Yaman, ya, ada yang ke Syam. Ya, kalau Syam sekarang itu di daerah Palestina, Damaskus, ya, Suriah, itu dari daerah-daerah Syam ya untuk saat ini. Nah. Ya, ini dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Amurukum bi khamsin. Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara. Allahu amarani bihinna. Di mana Allah memerintahkan aku dengannya. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wal jihadu, al jihad. Wal hijratu, wal jama'atu. Ya, hijrah dan al jama'ah. Ini agak panjang hadisnya ya. Baik. Nanti kita terangkan sedikit lagi ya di pembahasan yang lain. Kita bahas dulu yang pertama ini. Dan hadis ini disahihkan ya. Diterangkan tadi di situ dari riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya. Dan hadisnya disahihkan oleh Ad-Darqutni rahimahullahu taala dan juga oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, sebagian ulama dia menyandarkannya kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala juga mensahihkan hadis ini dalam As-Sahihah. Ya, hadisnya panjang ya. Di sini diceritakan sebelumnya tentang kisah Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yahya ya, Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Ya. Ketika itu beliau diperintah oleh Allah untuk menyampaikan 5 perkara juga ini. 5 perkara yang kita baca tadi ya. Mendengar dan taat, jihad, hijrah dan berjamaah. Ini sudah ada dari masa Bani Israel. Hanya Nabi Yahya bin Zakaria ketika itu beliau agak lambat menyampaikannya kepada Bani Israel. Ya, sampai datang Nabi Isa alaihissalam. Ya, diberitahu oleh Nabi Isa alaihissalam tentang 5 perkara tadi itu. Apakah Nabi Isa yang menyampaikannya atau Nabi Yahya saja? Karena beliau sudah terlambat menyampaikannya. Kata Nabi Yahya, biar saya yang menyampaikannya. Beliau setelah itu mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis ketika itu ya, dan menyampaikan 5 perkara ini. Di antara dari penyampaian beliau,
Di antaranya 5 perkara ini. Walaupun ada sebelumnya disampaikan ya tentang perintah beribadah kepada Allah ya, dan menjauhi kesyirikan. Kemudian disusullah 5 perkara ini. Dari perkara yang membangun agama mereka. Ya, Nabi juga seperti itu. Nabi juga diperintah oleh Allah untuk menyampaikan 5 perkara ini kepada umat, ya, kepada umat Islam. Nah, jadi 5 perkara ini, ya, 5 perkara ini dari hal yang sangat penting ya dalam agama kita. Karena dia ini sudah ada, ya, di ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Dari ajaran Nabi Musa, ya, turun sampai ke Nabi Isa, dari Nabi Yahya bin Zakaria ya, nah, sampai ke Nabi Isa alaihissalam, dari ajaran umat Nasr, ya, ketika itu. Dan Islam datang juga, ya, diperintah oleh Allah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan 5 perkara ini kepada umatnya. Nah, perhatikan di awal dari hadis dikatakan di situ amurukum bi khamsin. Aku perintahkan kalian terhadap 5 perkara. Ini kata para ulama dari kalimat-kalimat yang ringkas ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mencakup banyak kebaikan di sini. Ya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tercakup dalam hadis yang mulia ini. Terkumpul padanya. Dan di awal hadis dikatakan amurukum, ya, aku perintahkan kalian. Menunjukkan 5 perkara ini adalah hal yang wajib. Adalah hal yang wajib. Kapan ditinggalkan, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Nah, amurukum bi khamsin. Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara. Di sebagian riwayat yang lain dikatakan, ya, wa ana amurukum bi khamsin. Dan aku akan menyampaikan kepada kalian 5 perkara. Ya. Allahu amarani bihinna. Di mana Allah memerintahkan aku dengannya. Menunjukkan Allah itu memerintah nabinya ya. Jadi Nabi di sini tidak berbicara dari hawa nafsu beliau. Apa yang beliau ucapkan itu kan dari wahyu. Nah, itu kan diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya. Beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang beliau ucapkan itu adalah wahyu. Tidak ada dari pikiran beliau sendiri ya. Nah, dan malaikat Jibril alaihissalam itu turun, ya, membawa Al-Quran untuk disampaikan oleh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kadang beliau membawa hadis, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya kan dipisah di situ nanti mana yang dia merupakan ayat Al-Qur'anul Karim, mana yang hadis. Ya. Dan itu 2 sumber utama dari agama ini. Al-Qur'an dan apa? Hadis. Dan itu sudah dipisah ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terpisah. Ya, mana yang merupakan ayat-ayat Allah yang dalam Al-Qur'an, mana yang bukan ayat, tapi dia apa? Hadis. Tapi keduanya dari wahyu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Ya. Jadi dikatakan di sini Allahu amarani bihinna. Di mana Allah memerintahkan aku dengannya. Ya. Yang pertama di sini yang diterangkan dari perintah Allah kepada nabinya yaitu as-sam'u wa ta'ah. Ya, as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Ya. Ini maksudnya mendengar dan taat dan kepada pemerintah muslim yang syah ya. Ingatnya pemerintah yang muslim. Ya, yang syah yang telah menjadi pemimpin di suatu daerah atau negeri.
Dipahami ya? Tapi di sini dikatakan mendengar dan taat itu hanya pada perkara yang ma'ruf saja. Hanya pada perkara yang apa? Yang ma'ruf. Yang terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan diterangkan di surah An-Nisa ya. Dalilnya juga diterangkan di surah An-Nisa di mana Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi kalau ketaatan kepada Allah itu ketaatan secara mutlak. Karena dikatakan ati Allah. Ketaatan kepada Rasul itu ketaatan secara apa? Mutlak. Ya, tapi di ulil amr, ya pemerintah atau ulama tidak dikatakan wa ati'u ulil amr. Tapi langsung dikatakan wa ulil amri minkum. Ya, ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan selainnya, ya, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada waliul amr itu terikat, ya, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mereka memerintah kepada hal yang ma'ruf, ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka ditaati. Adapun kalau dia memerintah kepada perkara yang diharamkan dalam agama, maka tidak boleh ditaati. Karena ketaatan itu hanya kepada perkara yang ma'ruf saja. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Ya, semuanya ketaatan hanyalah pada perkara yang apa? Yang ma'ruf. Nah, ya. Dan diterangkan di hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha Mencipta. Ya. Di sini banyak hadis-hadis ya kalau mau diuraikan tentang perintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Ya. Diterangkan di antara hadisnya saya bacakan ya. Ada hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u." Ya. Wa in istamala 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taatlah kalian. Walaupun yang memerintah kalian di situ adalah seorang budak Habasya. Habasya itu di negeri Ethiopia sana ya. Dimaklum ya, budak itu kan bagaimana di Ethiopia? Kulitnya apa? Hitam sekali. Rambutnya itu kata Nabi, ka'anna ra'sahu zabibah. Ya, rambutnya itu, kepalanya di rambutnya itu ada seakan-akan seperti anggur. Iya. Di mana ada anggur? Berarti rambutnya apa? Keriting sekali kan? Iya. Ini andai kata dia jadi penguasa misalnya, jadi pemerintah di situ misalnya, jelek seperti itu modelnya, ya, itu tetap ditaati sepanjang mereka memerintah kepada perkara yang apa? Yang ma'ruf. Ya. Nah, di hadis yang lain diterangkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada salah seorang sahabat, ya, bertanya sama Rasul. Ya. Di antaranya di sini diterangkan di hadis Al-Wa'il atau di hadis Wa'il bin Hujr. Ya, Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata di situ, ya. Kata beliau, bagaimana pendapatnya Rasulullah? Andai kata misalnya ada pemerintah yang mereka merampas hak-hak kita begitu. Ya. Dan mereka itu meminta hak-haknya kepada kita, maksudnya begitu ya. Nah, kalau bahasa sahabat itu dikatakan, ara'aita in kana 'alaina umara'u yamna'una haqqana. Ya, kata sahabat ini, bagaimana pendapatmu jika ada pemerintah di mana mereka itu menghalangi, ya, hak-hak kita. Maksudnya di situ ini hak kita tapi dihalangi oleh pemerintah. Tidak boleh ambil. Ini hak. Wa yas'aluna haqqahum. Ya, wa yas'aluna haqqahum. Dan mereka meminta kepada kita hak mereka. Ya.
mereka meminta kepada kita hak mereka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ya, isma'u wa ati'u. Fa inna alaihim ma hummilu wa alaikum ma humiltum. Ya, dengar dan taatlah kalian, karena sesungguhnya dosa atas mereka apa yang mereka pikul. Ya, dan kalian juga apa yang kalian juga pikul. Begitu ya. Jadi masalah hak itu kalau dirampas oleh pemerintah misalnya, ini contoh ya misalnya ya, terjadi seperti itu misalnya ya, itu diberi saja. Ya, kalau itu merupakan kezaliman dari dosa dan maksiat, mereka akan pikul dosa itu. Ya, pada hari kiamat akan diselesaikan nanti, akan diselesaikan. Nah, tapi sepanjang mereka ya memerintah kepada hal yang ma'ruf, nah, maka itu tetap didengar dan ditaati walaupun mereka rampas hak kita ya. Nah, itu diantara hadis ya. Ini dalam hal riwayat ya Imam Muslim ya. Ya, saya bacakan hadis-hadisnya supaya lebih jelas dalam masalah ini. Ya. Di hadis yang lain lagi diterangkan dari riwayat Muslim juga dari Hudzaifah bin al-Yaman, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Ya, dengar dan taatlah kepada pemerintah. Al-amir di sini maksudnya pemerintah muslim ya. Ya. Kalau dia kafir itu lain lagi masalahnya. Ini sepanjang ini masih muslim. Wa in duriba dhahruka, walaupun dia pukul punggungmu. Ya, wa ukhidha maluka, dia ambil hartamu, maka dengarlah dan taatlah kepada mereka. Ini perhatikan, dipukul punggung kita, harta kita diambil. Ini kan dari kezaliman, ya, dosa kan dan maksiat. Nah, itu dalam kehidupan bernegara seperti itu modelnya, itu tidak boleh seorang dia memberontak, apalagi kalau dia tidak mampu ya dalam masalah itu. Nah, kalaupun diambil harta kita, dipukul punggung kita, ya tadi kan sudah diterangkan hadis yang lain. Kalau itu dosa dan maksiat, jelas mereka akan pikul nanti dosa mereka pada hari kiamat, nanti akan diselesaikan. Dipahami ya? Tapi di dunia ini tidak boleh kita membuat kekacauan, gitu ya, dengan melawan mereka misalnya dan seterusnya. Ya. Apa terus jawaban atau yang kita lakukan kalau terjadi seperti itu? Ya. Nah, ini sudah terjadi ya di masa dahulu kala. Ya, kita bercerita sekarang sejarah ya. Nah, lihat pemerintah muslim atau afwan ya, saya tidak bicara sekarang pemerintah muslim. Kita bicara pemerintah yang kafir dulu. Di masa Nabi Musa alaihissalam. Di situ siapa yang berkuasa? Hah? Firaun kan? Firaun apa? Muslim atau kafir? Hah? Kafir ya? Tidak boleh ada yang ragu akan kekafirannya. Nah, tapi apa perintah Allah kepada Bani Israel ketika itu? Ya, itu disuruh bersabar. Disuruh apa? Bersabar. Padahal ini sudah mereka ditindas. Ya, Bani Israel ya, dibunuh anak laki-lakinya, dibiarkan hidup anak perempuan. Itu puluhan tahun, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, enggak, puluhan tahun. Ya, Musa alaihissalam sudah berdoa kepada Allah ketika itu agar Firaun dibinasakan oleh Allah. Tapi nanti hal tersebut terjadi, kebinasaan Firaun itu nanti 40 tahun ke depan baru terjadi itu kebinasaan Firaun, ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi doa Musa sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, karena dikatakan di ayat, qad ujibat da'watukuma, sudah dijawab doa kalian. Hanya pengabulannya kapan? Ya, nanti 40 tahun ke depan begitu. Ya, ini 40 tahun mereka bersabar. Ditindas oleh siapa? Firaun. Nah, ketika diterangkan di ayat itu, ketika Firaun sudah ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dikatakan di situ, diterangkan di surah ya, Al-A'raf ya, ayat 137 yang dilihat situ. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israil bima sabaru. Ya, kata Allah, dan kami wariskan kepada kaum yang dulunya ditindas, itu Bani Israel ya. Diwariskan apa? Timurnya bumi dan baratnya bumi. Ya, Baitul Maqdis. Mereka sudah kuasai semuanya. Karena Firaun sudah apa? Sudah dibinasakan oleh Allah. Ya. Nah, allati barakna fiha, di mana bumi itu yang telah kami berikan kepada mereka, telah kami berkahi. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israil. Kata Allah, dan telah sempurna kalimat Rabbmu atas Bani Israel bima sabaru, karena sebab kesabaran mereka. Ya, karena sebab apa? Kesabaran mereka. Perhatikan ini, dikuasai oleh penguasa yang kafir, yang zalim, tapi diperintah apa? Bersabar. Musa alaihissalam tidak pernah memerintah Bani Israel untuk melawan Firaun. Ya, mendemo Firaun misalnya kan? Dan yang semisalnya seperti itu tidak ada. Dalam sepotong ayat ada ayat kisah Musa itu demonstrasi kepada Firaun, tidak ada begitu ya. Tapi mereka diperintah apa? Bersabar. Nah, itu contoh ya. Ini penguasa yang kafir. Ya. Itu pun diterangkan di ayat itu di surah An-Nazi'at, mungkin sudah sering kita baca ya. Ya. Diterangkan kan ketika Allah di situ perintah Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai Firaun bagaimana? Ya, kata Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Gitu kan? Pergilah kamu kepada Firaun, sungguh dia ini melampaui batas. Nah, apa ayatnya selanjutnya dikatakan situ? Fakul hal laka an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata Musa alaihissalam, katakan kepada dia, kata Allah ya, katakan kepada dia, maukah kamu mensucikan dirimu? Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya akan tunjuki kamu pada jalan Rabbmu sehingga kamu bisa takut. Ini bayangkan, ini penguasa kafir. Ya, dia dakwah seperti itu. Diajak bicara dia 4 mata begitu kan? Padahal kafir ini. Ya, tidak di demo di jalan raya diteriak-teriakin, dah seperti itu. Tapi Allah perintah nabinya untuk apa? Untuk berbicara langsung pada Firaun. Ya, 4 mata seperti itu. Itu cara menasihati pemerintah ya. Dikatakan di ayat yang lain di surah Thaha, faqula lahu qawlan layyina. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Firaun. Katakan kepada dia perkataan yang lembut. Ya, perkataan yang apa? Yang lembut kata Allah. Qaulan layyina. Ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali mungkin dia bisa mengingat atau dia bisa takut. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, ini contoh ini dari kehidupan sejarah di Bani Israel ketika itu. Tapi mereka itu pengusahanya bukan Muslim ya, kafir ketika itu, Firaun. Ya. Contoh yang lain lagi, saya beri contoh ya, satu lagi di masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini apa ini? Muslim atau kafir? Nah, Muslim ya. Hanya dia ini zalim. Ya, ini apa? Dia ini apa? Zalim. Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia ini banyak membunuh para ulama ketika itu. Ya. Al-Hajjaj bin Yusuf. Masih hidup ketika itu sahabat-sahabat yang tersisa ya. Seperti Anas bin Malik. Itu masih hidup di masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika manusia mengeluhkan dari kelakuan Al-Hajjaj ini, pemerintah yang zalim, ini masih Muslim. Mereka pergi kepada Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, ya, mengeluhkan tentang kelakuan Al-Hajjaj ini. Tapi apa kata Anas bin Malik ketika itu? Kata beliau, isbiru, ya, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu.
hakadha sami'tuhu, dikatakan di situ hatta talqaw rabbakum, hakadha sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Isbiru, ya, bersabarlah kalian. Nah, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman apa? Sebelumnya. Sampai kalian menjumpai Rabb kalian di telaga, atau menjumpai aku di telaga, kata Nabi, ya. Di situ dikatakan hatta talqaw rabbakum, afan, sampai kalian menjumpai Rabb kalian, begitu. Nah, hakadha sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kata Anas, saya dengarkan hal itu dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perhatikan di sini, ya. Dan pemerintah kita itu tidak seperti Firaun, dipahami kan? Tidak seperti juga Al-Hajjaj bin Yusuf yang pernah terjadi, ya, di masa sahabat, akhir-akhir masa sahabat ketika itu. Ya. Itu pun bagaimana kelakuan masyarakat sekarang. Ya. Nah, lebih ganas, gitu kan? Daripada yang terjadi di masa dahulu kala. Ya. Itu sudah jelas, sudah berbeda, ya. Dari metode beragamanya sudah salah seperti itu. Dan memang diterangkan di hadis yang lain, ya, ketika seorang ingin menasihati pemerintah, itu diterangkan dalam hadis, ya. Nah, ya. Fa in kana lakum nasihatun lidhi sultan fala yubriha alaniyah. Kata Nabi SAW, jika kalian punya nasihat untuk pemerintah, maka jangan kalian tampakkan terang-terangan. Ya, kalau sekarang kan orang dia turun ke jalan, dia demo pakai mic, begitu kan, pakai toa. Ya, ini Nabi sudah larang perkara itu. Fala yubriha alaniyah. Ya, fal yansahu sirran. Hendaknya dia nasihati secara rahasia. Ya, wal ya'khudh bi yadi wal yansahu sirran. Dia ambil tangannya dan dia nasihati apa? Secara rahasia. Fa in qabila minhu fadzaka wa illa qad addama, ya, alaikum atau ma alaihi, begitu. Jika dia terima, maka itu sudah yang diharapkan, kan? Diambil tangannya, dipegang tangannya, diajak bicara secara rahasia. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya seorang sudah selesai. Dia apa? Tunaikan kewajibannya. Ya, dipahami ini, ya. Hanya hadis ini kalau kita beritahu sama mereka yang ribut-ribut di jalan itu, mereka tidak akan terima. Ya, mereka tidak akan apa? Terima. Maka itulah hendaknya diluruskan, ya, dari cara menyikapi, ya, kejadian-kejadian yang terjadi di masa kini. Itu sudah terjadi banyak, ya, sebelumnya dari sejarah, ya, umat ini dan juga di masa-masa sebelumnya. Baik, ini dulu saya kira dari apa yang bisa diterangkan dari dua perkara. Nah, nanti insyaallah taala kita akan terangkan tiga perkara yang lainnya di sesi yang lain. Ya, ini hadisnya agak panjang, jadi memang kita bahas sedikit-sedikit, ya, dari pembahasan hadis. Silakan kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan. Jadi kita urus selesai dua, nanti insyaallah taala nanti masalah jihad, kemudian hijrah dan al-jamaah kita akan terangkan di sesi yang lain, insyaallah taala. Dan kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.